5 sore itu ada marbot yang lihat orang mondar-mandir di masjid, ditegur sama marbot itu. Pak, nyari siapa? Nyari anak saya. Namanya siapa? Alvaro gitu kan. Nah, dia lagi di atas mainan, dia bilang gitu kan, kata marbot. Nah, terus dia naik lewat tangga dalam. Cuman marbot itu nggak melihat wajahnya yang tegas karena hanya sepintas karena dia juga lagi sibuk. Nah, setelah itu turunnya dari mana juga nggak ada yang tahu. Nah, setelah itu saya kan maghrib kok ini anak nggak pulang, saya bilang kan gitu. Biasanya kan pulang, saya nggak ada kecurigaan apapun. Nah, biasanya main di luar, di depan sana main bola, biasa lari-larian sama teman-temannya gitu kan. Kejadian saya seperti itu karena adat kebiasaannya seperti itu. Nah, saya muter-muter nggak ada. Ketemu teman yang tadi manggil-manggil, Alvaro kemana? Kok nggak kelihatan sendiri? Saya bilang gitu kan. Aku nggak nyampur kok. Saya bilang aku nggak nyampur. Ya benar. Dari sore aku nggak nyampur sama Alvaro, dia bilang gitu. Malam itu saya terus buat laporan ke polisi. Polsek Pesanggerahan. Lapor ke sana, diarahkan nunggu 1 kali 24 jam. Nah, di berikutnya tanggal 7 saya mencari lagi, laporan lagi malam tapi diarahkan ke Polres. Di sekitar lokasi itu nggak ada CCTV ya Pak? Nggak ada CCTV. Dan nggak ada saksi mata yang melihat Pak? Nggak ada. Tapi ada terduga pelaku yang gerak-geriknya mencurigakan. Ya waktu itu yang disaksikan oleh marbot pada saat itu. Ya itu waktu itu hanya gerak-gerik itu mundar-mandir aja di masjid itu, ditanya mengaku bapaknya. Mengaku bapaknya Alvaro? Ya, anak-anak itu ditanya satupun pada waktu pertama ditanya-tanya sama dari Polda, dari Polres, dari Polsek, nggak ada yang ngaku melihat. Tapi setelah kemarin itu, akhir-akhir menjelang keungkap, itu anak-anak itu dari Polres itu ditanya, dari Polres itu menunjukkan foto, video, ini siapa, kenal nggak? Ini omnya Alvaro katanya. Jadi padahal itu bapaknya. Gitu. Jadi anak-anak itu pun pada saat itu mengidentifikasi, paling tidak merasa pernah melihat lah. Ya. Terus atau memang ada istilah dari om itu, wujud itu pernah ada dalam hidup Alvaro. Setelah tunjukin foto itu, dia bilang ini omnya Alvaro, dan ada yang melihat Alvaro diajak sama omnya beli mainan gitu, pakai motor merah gitu. Salah seorang dari anak itu ada yang mengatakan demikian. Salah seorang anak itu setelah dibawa ke Polsek, diinterogasi di Polsek, baru ada pengakuan itu anak-anak itu. Jadi motor merah itu adalah motor Bapak Sambung Alvaro, iya. Ayah tiri yang terduga pelaku. Iya, betul. Okay. Bapak pertama kali mendengarkan informasi ditemukannya Alvaro itu kapan? Hari Minggu kemarin. Minggu tanggal berapa ya kemarin, lupa. 23 ya kalau salah. Sebetulnya dari Jumat itu, saya dipanggil ke Polsek dari Reskrim itu, Pak. Ya istilahnya sersennya lah. Iya. Gitu kan. Merangkul saya di ruangan kanit itu, merangkul saya, menunjukkan video. Ini saya kenal nggak Pak? Dia bilang, astagfirullahaladzim. Ya kenal Pak. Itu adalah mantu saya. Inilah pelakunya Pak. Saya yang mengungkap. Katanya bilang gitu, berkat ada orang baik pada saya, jadi terungkap Pak. Ini pelaku yang sebenarnya gitu. Saya juga sempat berhenti sejenak berpikir, kok sejauh ini tega benar gitu sama cucu saya. Dan bisa banget menyembunyikan kejahatannya itu sampai 9 bulan baru terungkap ini. Karena apa? Karena waktu saya laporan ke polisi, ke Polsek, dia nganterin saya. Nganter saya ke Polsek. Itu sehari setelahnya itu Pak? Pas hari kejadian hilang itu tanggal 6 itu. Nganter ke Polsek kedua, ke tanggal 7. Dia juga nganter saya, boncengin saya. Itu, boncengin ke Polsek. Sempat tinggal di sini pelaku Pak? Pelaku nggak pernah tinggal di sini. Okay. Kalau datang paling pulang gitu sore.
Datang itu pun juga nggak lama, paling lama itu bisa 1 jam. Tapi kalau ada Arum kadang-kadang ya sampai sore ngobrol, tapi ngobrolnya nggak di rumah, ngobrolnya di belakang, di tempat teman gitu. Oke, jadi sebetulnya interaksi antara ayah sambungnya dengan Alvaro ini tidak pernah ada yang mencurigakan, alias tidak pernah ada ke arah kekerasan. Nggak ada, kita juga nggak Alvaro pernah ada. dikasarin nggak, Pak? Kalau pengetahuan saya nggak pernah, karena datang bentar, terus diajak jalan ke Indomaret beli makanan, jajanan gitu kan, terus pulang beli mainan, bahkan belikan layangan aja pun sampai 100 biji layangan itu dibeli sama bapak tirinya itu. Gitu. Jadi Alvaro itu minta apa juga dibeliin gitu. Jadi pada saat peristiwa itu ibunya sedang ada di luar negeri, Pak? Iya, pada waktu itu. Oke. Jadi datang kan setiap hari libur aja. Hari libur datang sini sebentar. Kadang-kadang telepon saya, Pak, Alvaro mana? Ada Mas, lagi main, dia bilang gitu kan. Semua datang Pak, ya udah datang, dia bilang gitu. Kalau datang sini ada Alvaro nggak ada di rumah, dicari di belakang sana, ketemu, diajak jajan, diajak main. Yang bersangkutan pekerjaannya sehari-hari apa, Pak? Dia pekerjaannya di distributor teh. Ya. Nah, kalau yang inisialnya G mengaku tahu atas pengakuannya lah kemudian ditemukan jasad korban, Bapak kenal tidak? Saya nggak kenal kalau gitu, saya nggak kenal. Kenalnya ya tahunya cuma ada saksi katanya namanya G siapa saya nggak tahu gitu. Nah bahkan ketemu keluarga Alek itu hanya pada waktu nikah di KUA itu ada 1 orang aja adiknya yang jadi saksi gitu. Waktu itu pasti Pak ya berat mengetahui bahwa Ananda, cucu tercinta yang sehari-harinya memanggil Pak Tunggimin adalah Bapak ya. Iya. Mengetahui sudah nggak bernyawa ya Pak ditemukan Iya, Pak. itu sangat-sangat terpukul sekali itu hati saya juga langsung down sepertinya kan seperti itu. Ya karena banyak dihibur dari sana sini supaya si Tabah, alhamdulillah bisa squad saya tabah dan saya setelah mengetahui ini saya akan ikhlas barangkali. Saya punya bebannya itu bukan apa ya. Saya dititipin cucu sampai cucu hilang. Itu kan anak bisa aja menyalahin saya. Dititipin anak aja nggak bisa jaga, nggak bisa ngerawat kan gitu. Terus bagaimana? Saya beban saya juga. Ya, tak perlu menyalahkan diri sendiri Pak. Iya. Jangan sampai kondisi kesehatan juga menurun Pak. Iya. Karena keluarga juga masih membutuhkan kan Pak. Betul. Dan hidup juga harus terus berjalan Pak. Sekalipun memang sulit. Pak, sulit betul. Mengetahui fakta bahwa ayah tiri atau ayah sambung yang Bapak anggap selama ini baik, ternyata disebut sebagai pelaku ya Pak. Iya. Setelah ketahuan ini terus terungkap ternyata kok bapak sambungnya atau bapak tirinya itu yang melakukan setega itu dan sekecil itu. Kalau alasan yang disebutkan itu masuk akal nggak Pak? Ada isu hubungan asmara di balik ini, ada kecemburuan, terbakar api cemburu yang dilampiaskan kepada anak. Itu Bapak menanggapinya seperti apa? Ya kalau saya secara langsung ya saya kan mengetahui bahwa anak saya itu ya benar-benar memang tidak ada hubungan dengan yang lain-lain kecuali sama suaminya. Hanya karena percekcokan rumah tangga berdasarkan kalau telepon dengan diangkat, nah itu dia timbulnya kecemburuan. Itulah yang menimbulkan akan akhirnya kejadian seperti itu. Kalau anak saya tahu, anak saya di rumah ya di rumah. Bahkan dia nelpon pun Alek nelpon nggak diangkat. Nah, terus kalau nggak diangkat-angkat kan turun telepon saya. Pak, Arum kemana sih Pak? Ditelepon nggak mau ngangkat-ngangkat katanya, bilangin gitu. Ada di rumah Mas lagi sholat, saya bilang. Lagi ngaji, saya bilang enggak gitu. Kamu nggak keluar Pak? Ya dari pagi juga nggak keluar, saya bilang. Nggak pernah keluar dia. Kalau nggak masalah datang, nggak pernah keluar, nggak jarang keluar. Saya bilang kan gitu. Tapi sepanjang peristiwa itu terjadi Pak, pada saat kejadian
sampai 8 bulan pencarian, Iya. ibunya bekerja sebagai pekerja migran ya Pak ya. Waktu itu udah pulang. Setelah Alvaro hilang 6 Maret itu, bulan April pulang. Nah, pulang ke Indonesia, terus mencari sampai kemarin itu bulan apa itu Agustus, Iya. akhir Agustus ya. Akhirnya itu berangkat lagi kerja di Medan, gitu kan. Nah setelah itu ada berita ini diketemukan ini, nah dia pulang lagi ke sini. Oh. Gitu. Pak, kaget tidak Pak mengetahui bahwa terduga pelaku meninggal dunia di ruang konseling tahanan Pak? Ya kaget Pak. Saya kagetnya kaget dan juga setengah nggak terima gitu ya. Artinya setengah terima itu begini. Kenapa kalau dia bilang meninggal, kok saya nggak dikasih tahu? Saya kan keluarganya, ya kan, termasuk keluarga kan. Karena dia masih statusnya mantu saya, kan begitu. Nah, itu saya kaget. Kenapa? Nah tahu-tahu saya dikasih tahu bahwa pada waktu itu meninggal. Cuman kan kita nggak ngelihat secara fisik bunuh dirinya seperti apa dan bagaimana. Nah setelah saya tahu kemarin itu ada Pak Camat, ada Dan Ramil, ada Bu Kapolsek, Bu Sela, ada dari dokter forensik Polres sama dokter forensik Polda. Di sini saya beranikan diri, saya mengucapkan, saya nggak tahu jawabannya, hanya diketemukan dan sudah dia meninggal, dikasih tahu ke keluarganya, terus akhirnya dipoto, ada foto-foto di pemakaman, terus gali kuburnya, orang melayatnya, terus ada kerandanya. Nah, itu kan saya masih disalahkan sama anak. Itu benar Pelaku. ya, kalau itu pelaku, kalau bukan bisa aja dia ngambil di Tanah Kusir katanya, di pemakaman Tanah Kusir, itu kabar ditunjukin ke bapak. Ya saya Allah alam, saya nggak tahu. Akhirnya ibu dari dokter forensik Polres buka AP dan menunjukkan, Pak kenal nggak? Saya lihat wajahnya, oh iya betul Bu, itu memang si tertuduh Bang pelaku. Nah dia kan di ruang konseling ya, di ruang konseling karena besoknya mau diperiksa dokter, dia punya penyakit bawaan atau enggak. Ternyata pagi-pagi sudah tidak ada. Terakhir Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan Pak? Di balik peristiwa ini tentu ada duka, tapi duka itu memang harus dilewati Pak. Jangan sampai pada prakteknya Bapak terdampak, Ibu juga terdampak secara kesehatan menurun. Apa yang ingin Bapak sampaikan juga kepada orang tua di luar sana, ini pesan yang kita harapkan juga bisa didengarkan Pak, untuk juga kita lebih hati-hati terhadap lingkungan sekitar kita. Kita dengar bukan hanya satu kasus kok Pak, bukan hanya ada Alvaro, ada Kenzi yang sampai sekarang belum ditemukan Pak. Mungkin Bapak juga sudah dengar informasinya kan Pak. Kemarin belum lama ada Bilkis Pak, yang ya itu karena syukur alhamdulillah Pak, Bilkis ketemu Pak. itu diangkat lagi Pak. Betul. Itu diangkat lagi. Apa yang ingin Bapak sampaikan di balik ini semua menjadi warning bagi setiap keluarga dan bagi masyarakat, aparat, termasuk negara? Ya saya sebagai keluarga dan kakeknya Alvaro mengimbau dan mengingatkan kepada warga masyarakat seluruh dunia atau pelosok supaya berhati-hati, jangan percaya dengan orang baik di sekitar kita yang akhirnya membawa bencana. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak kepolisian dan pihak masyarakat atau warga yang telah membantu mencari selama 9 bulan ini sehingga terungkap ternyata adalah pelakunya adalah ayah tirinya atau ayah sambungnya sendiri. Baik, Pak Tugimin, terima kasih Pak sudah membunyikan alarm pengingat yang kuat bagi siapapun yang mendengarkan, bagi orang tua, bagi keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat, bahkan pemerintah negara, stakeholder siapapun,
agar kemudian kita betul-betul memberikan perhatian, pengawasan terhadap anak-anak yang kita cintai agar tidak pulang kembali. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Ada saksi yang memberikan informasi ke Polsek Pesanggerahan, Ibu Kapolsek, dan akhir dari situlah terungkap kasus ini.